Prabowo adalah Jokowi. Ini mungkin adalah hal yang orang tidak sadari dan menganggap Jokowi adalah tembok pemisah antara Prabowo dan Megawati. Apakah mengeliminasi Jokowi akan mendekatkan Prabowo dan Mega? Dan apakah Prabowo akan lebih memilih Megawati dibandingkan Jokowi? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa sebenarnya di sini yang tersudut dan harus memilih adalah PDIP dan Megawati? Karena tersisa dua pilihan di dalamnya, koalisi atau mati. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mengapa koalisi bukanlah pilihan yang akan baik dan menyelamatkan? Dan apa yang membuat hal itu tidak mungkin terjadi? Kita pertama harus lihat bahwa adu domba antara Jokowi dan Prabowo ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena Prabowo ini adalah seorang prajurit sejati yang berjiwa korsa. Dan pengkhianatan bukanlah DNA yang ada di dalam diri Prabowo. Maka jika sekarang Prabowo sudah menjadi seorang presiden dan mengatakan bahwa tekadnya untuk menjadi pemersatu bangsa atas perpecahan yang pernah terjadi di masa sebelumnya, maka kita akan mengetahui bahwa Jokowi adalah sebuah hal yang sudah pasti dan tidak untuk dinegosiasi. Maka selamat untuk orang-orang yang merasa belum move on dari pemilu kemarin dan masih berusaha untuk mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo. Ini adalah satu hal yang akan sia-sia saja. Kita sudah lihat bagaimana Caimin ini langsung gelar karpet merah dan melihat potensi bahwa satu-satunya jalan keluar adalah bergabung pada koalisi Prabowo. Juga Nasdem yang jelas-jelas di awal yang pertama mengusung Anies Baswedan. Juga PKS yang jelas-jelas teridentik dengan Anies sendiri. Maka saat semua orang melihat persatuan bangsa adalah hal yang harus diselamatkan dan koalisi adalah jalan satu-satunya yang harus diambil, maka kita akan tahu bahwa usaha untuk memecah belah atau menggagalkan hal tersebut hanyalah akan berakhir dengan sia-sia saja. Lalu Jokowi sendiri bagaimana? Jangan-jangan nanti akan mengkhianati Prabowo. Kita tahu bahwa Pak Jokowi tidak pernah mengkhianati siapapun. Apa yang dilakukannya terhadap PDIP dan Megawati adalah satu keterpaksaan karena kesetiaannya kepada negeri. Bagaimana persatuan bangsa ini harus diselamatkan. Dan jalan menuju ke sana ini sudah terbangun dan sebentar lagi akan tercapai saat koalisi terbentuk. Dan perpecahan yang pernah terjadi yang ditimbulkan karena narasi perpecahan antara nasionalisme dan agama ini akan dihilangkan. Dengan simbol perpecahan itu sendiri sudah dinetralisir Anies Baswedan. Maka sedikit lagi kita akan kembali ke masa sebelum 2014 silam, di mana persatuan bangsa ini masih sangat terjaga. Tidak ada lagi politik yang mengatasnamakan fanatisme agama. Dan mungkin ini adalah jalan yang akan terjadi sebentar lagi. Apalagi dengan Pak Jokowi di sini sudah menitipkan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Maka lingkarannya sudah penuh. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Pak Jokowi akan tetap ada di belakang menjadi sang pesulap sejati. Orang yang telah berhasil menyulap apa yang quotes on quotes ini ditimbulkannya menjadi kembali seperti saat beliau belum ada dahulu. Kita ingat sebelum ada Pak Jokowi, narasi-narasi PKI, penjajahan China dan sebagainya ini tidak pernah ada. Dan diharapkan dengan koalisi ini, kita semua akan bersatu kembali dan kita fokus kepada pembangunan negeri yang sesungguhnya. Dan untuk sekali lagi, merah putih yang sebenarnya, merah yang melambangkan nasionalisme dan putih yang melambangkan agamis, ini akan dijahit menjadi satu, menjadi Indonesia. Prabowo jelas membutuhkan Jokowi untuk melanjutkan pembangunan yang pernah dilakukan dan terhenti karena adanya pandemi. Dan juga membutuhkan Jokowi untuk menertibkan koalisi yang ini bukan main, pasti akan besar sekali. Harus menjembatani banyak pihak dan ini tidak mudah. Apalagi jika nanti PDIP ini akan bersatu dan tentu saja membutuhkan jatah-jatah seperti kementerian yang harus diberikan kepada mereka. Maka ini adalah hal pertama berkaitan dengan kepemimpinan Prabowo yang akan diuji di dalamnya. Apalagi pilkada ini sudah di depan mata. Dan kepemimpinan daerah adalah kepemimpinan yang sesungguhnya, yang menyentuh langsung masyarakat kepada diri mereka. Pimpinan yang akan bisa dilihat secara langsung. Perlu diketahui, mungkin hanya sekitar 10 hingga 20% saja di antara 280 juta penduduk Indonesia yang berkesempatan untuk melihat secara langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan nanti Prabowo Subianto. Hanya sedikit orang yang akan bisa berjumpa secara langsung, tapi pemimpin daerah adalah pemimpin yang akan mereka bisa jumpai dan mereka adalah perpanjangan pemerintah pusat yang akan
akan mendelegasikan keputusan-keputusan dan juga kesejahteraan yang dijanjikan selama kampanye kemarin. Dan untuk itu, tidak kalah penting adanya pilkada yang juga luber, jurdil, dan juga aman, terbebas dari perpecahan dan juga polarisasi yang pernah terjadi. Dan kita jika melihat PDIP sendiri, saya kira PDIP ini masih tetap dengan nilai-nilai Soekarnoismenya yang harus diupdate atau disesuaikan dengan perkembangan generasi muda Indonesia di masa kini. Kita masih mengingat Pak Soekarno waktu berorasi, tangannya ini ada di atas kepala. Karena saat itu orang-orang yang mendengarkan orasinya, ini adalah orang-orang yang saat itu tidak memiliki keberuntungan untuk bisa bersekolah, memiliki pendidikan yang tinggi, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja seperti orang-orang di masa sekarang. Pemuda-pemuda saat itu mayoritas adalah petani, pekerja perkebunan. Bandingkan dengan sekarang yang menjadi editor konten, olahragawan, arsitek, ahli IT, dan ratusan profesi yang membanggakan lainnya. Maka perlu komunikasi yang lebih merakyat, yang lebih horizontal, yang akan didengarkan layaknya seorang kawan yang mengajak kawan lainnya. Maka pembaruan atas nafas Soekarnoisme ini harus dilakukan dengan segera. Kengototan seakan-akan sedang melawan penindasan dari penjajah, dan keteguhan akan idealisme dengan menganggap bahwa idealisme selain yang kita yakini adalah salah, mungkin harus dibahasakan dengan bahasa yang lebih up to date. Dan itu yang harus dilakukan jika ingin memenangi pilkada nanti. Dan mengingat bahwa Pak Jokowi, Bobi, dan juga Gibran ini sudah tahu jeroannya PDIP. Maka saya katakan bahwa melawan mereka bukanlah satu pilihan yang bijak. Dan tiga orang ini tentu saja masih memiliki orang-orang yang masih setia, tapi di saat yang sama masih ber-KTA PDI Perjuangan. Dan orang-orang ini mungkin saat ini juga masih mengaku setia kepada ketua umum mereka. Tetapi kita tahu bahwa partai politik hanyalah kendaraan untuk mengabdi kepada bangsa, bumi pertiwi. Dan jika ternyata bahasa yang disampaikan ini tidak bisa dimengerti oleh sebagian besar masyarakat, maka mereka mungkin saja akan menuntut adanya perubahan di dalam tubuh PDI Perjuangan ini tadi. Dan tidak menutup kemungkinan kader-kader muda ini akan bisa saja bertindak nantinya. Jika ternyata perlawanan yang dilakukan oleh Jokowi itu mungkin adanya di tingkat yang tertinggi, apa yang menutup kemungkinan bahwa kader di daerah, elit partai yang selama ini tidak didengarkan suaranya akan melakukan hal yang serupa? Apakah mungkin melakukan pengecekan dan pembersihan secara menyeluruh di dalam tubuh partai? Saya kira itu mustahil adanya. Maka apapun itu, pilihannya tinggal dua saja, koalisi atau quotes-on-quotes mati. Yang dimaksud mati adalah membunuh cara berdemokrasi di masa lalu. Demokrasi yang diidentikan dengan wong cilik, yang mana apakah orang-orang sekarang masih mau menggunakan term wong cilik? Apakah wong cilik adalah orang-orang yang saat ini juga menonton konten saya, menggunakan aplikasi untuk membeli pupuk dan juga mengatur penjadwalan pembenihan dan juga pemberian makan terhadap ternak mereka? Apakah wong cilik itu juga orang-orang yang mempelajari tentang budidaya lele di pedalaman Sulawesi melalui gawai dan fasilitas YouTube ini? Maka saya kira ini adalah saat yang paling tepat. Daripada menanti kapan Prabowo akan mengkhianati Jokowi, atau Prabowo harus menyingkirkan Jokowi untuk bisa memberikan karpet merah kepada PDIP dan Bu Megawati, apakah tidak lebih baik merubah pola komunikasi selama ini yang terbukti gagal dan blunder dalam pemilu 2024 lalu, sebelum nanti terjadi perpecahan yang lebih besar lagi dan malah akan memancing didirikannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Besar harapan kita semua, masyarakat Indonesia, terhadap partai terbesar yang saat ini ada. Partai yang masih memiliki DNA dan ideologi bapak pendiri kita, Soekarno, untuk bisa mengikuti perkembangan dan perubahan zaman yang ada. Dan bersama-sama merajut persatuan bangsa yang pernah terbelah di saat kemenangan partai ini terjadi. Jika kalian menyukai konten ini dan mengikutinya hingga selesai, maka saya kira ini adalah tanda untuk kalian menekan tombol subscribe yang ada di channel ini. Terima kasih dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.